alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Syarhul Arba'in karya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di faedah hadis kedua, yaitu tentang keimanan terhadap takdir. Kemarin kita sudah masuk di tingkatan pertama dari keimanan terhadap takdir, yaitu al-ilmi. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara rinci, apa yang terjadi di alam atas dan alam bawah dari kehidupan kita di bumi ini, demikian pula apa yang ada di langit. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala asy-syari rahimahullah, فإن قال قائل لدينا إشكال مثل قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال Am asibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa amthalu hadhil ayati muskilatun li'anna dhahiraha tajaddada ilmullahi azza wa jalla ba'da wuqu'il fi'li. Coba terjemahkan. Fa in qala qailun, jika seseorang berkata, ladaina iskalun, kami memiliki masalah, mitlu qaulillahi ta'ala, permisalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan betul-betul kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang yang sabar dan menguji perihal kalian. Baik, Masya Allah. Ini masalah, kita kan katakan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Iya. Secara rinci, bahkan secara umum juga ada. Allah tahu sebelum terjadinya, kapan terjadinya. Tapi di ayat ini ada masalah. Firman Allah, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian, yaitu orang-orang yang beriman, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kan sampai kami mengetahui, menunjukkan ilmu Allah itu nanti disebutkan oleh Syekh tajaddud. Ada kalau ada terjadi. Ada ilmunya itu Allah tahu kalau sudah terjadi. Jadi kami akan menguji sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersabar. Berarti diuji dulu, baru kalau dia bersabar, baru Allah tahu. Nah, katanya Allah sudah tahu semuanya. Tapi kenapa di sini ayat ini seakan-akan kan pakai fi'il mudhari? Pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu belum ditahu, nanti ditahu setelahnya. Nanti diketahui setelahnya. Ini masalah. Kadang takbir di Quran, kalau seperti ayat kemarin tidak ada masalah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu tidak ada masalah. Demikian pula yang kemarin.
Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Bagi Allah perbendaharaan yang gaib tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Ini kan hanya pengabaran bahwa Allah tahu semuanya. Tapi sekarang ini ada ayat muskilah, masalah kata Syekh, yaitu Allah katakan kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa yang bersabar. Berarti Allah tidak tahu sebelumnya siapa yang bersabar. Begitu pemahamannya. Iya. Sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh. Berarti sebelumnya tidak ditahu siapa yang bersungguh-sungguh. Diuji dulu baru diketahui. Diuji dulu baru diketahui. Gimana ini ayat? Sebentar ada jawaban dari Syekh. Itu hanya pelemparan masalah dulu. Itu masalahnya. Kedua, lihat dulu ayat kedua. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dengan tidak nampak. Dengan perkara gaib. Maksudnya di sini juga sama ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya, liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya. Agar supaya Allah mengetahui setelah itu terjadi. Ini menunjukkan lagi sama dengan tadi. Ilmunya tajaddud. Ilmunya Allah itu baru ada. Baru ada. Terus. Wa qala, dan firman-Nya, am asibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira untuk masuk ke dalam surga dan tak kala Allah mengetahui orang yang berjihad di antara kalian? Dan lama kalau masuk pada fi'il madhi baru diartikan tatkala. Kalau masuk pada fi'il mudhari lama nafi ala penjazam. Jadi jangan bilang tatkala kalau pada fi'il mudhari. Itu kalau masuk pada fi'il madhi. Jadi kalau setelah lama fi'il madhi misalnya lama jaa, tatkala datang. Lamma dhahaba, tatkala pergi. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari jangan salah. Dia masuk pada fi'il mudhari maknanya nafi, harfu nafin wa qalbin. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Huruf yang bermakna penafian, tidak, ya, menjazm dan qalbin. Makanya dijazm tuh. Walamma ya'lamillah. Ya'lam Allah, begitu asalnya itu. Ya'lam Allah, tapi karena ketemu dua sukun di kasroh. Ya'lami, itu karena ketemu dua sukun. Jadi di sini maknanya nafi, dan Allah belum mengetahui. Dan Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kalian. Bersungguh-sungguh. Dan Allah belum mengetahui orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Dan mengetahui orang yang sabar. Lihat tak? Ini apakah kalian menyangka akan masuk dalam surga sementara Allah belum tahu kalian mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang bersabar? Ini kan berarti belum mengetahui. Ini semua ini ayat ini yang semisalnya ini 3 ayat ya yang beliau sebutkan ini. Apa kata beliau? Wa amthalu hadhil ayati muskilatun, dan permisalan ini ayat-ayat ini semisal ayat-ayat ini ada permasalahan. Lianna dhahiraha tajaddudu masdar ya, khabarnya anna tajaddudu ilmullahi ilmi mudhafun ilaih ilmillahi azza wa jal ba'da wuqu'il fi'li, karena nampaknya ilmu Allah baru setelah terjadi perbuatan. Paham kan? Nampak dari ayat tadi itu Allah tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Inilah dalilnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu. Mereka menafikan ilmu Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Allah itu hanya tahu apa yang telah
terjadi. Ini tenakus. Kalau begitu nanti pemahamannya ini mencacati ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak tahu segala sesuatu. Tapi masalahnya mereka punya dalil, punya ayat. Ini kita lihat apa jawaban Syekh terkait dengan syubhat ini. Wal jawabu an hadzal iskali min ahadin wajhain. Al wajhul awwal innal ilma Allah azza wa jal ba'da wuqu'ihi ghairu ilmihi bihi qabla wuqu'ihi li'anna ilmahu bihi qabla wuqu'ihi ilmun bi annahu sayaqau wa ilmuhu bihi ba'da wuqu'ihi ilmun bi annahu waqi'un. Nadhiru hadha min ba'dil wujuhi anna Allah azza wa jal muridu likulli syai'in hatta al-mustaqbalil ladhi li nihayata lahu la nihayata lahu muridun lahu la syakka lakinnal iradatal muqaranata takunu indal fi'li innamal amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fahahuna iradatun sabiqatun wa iradatun muqaranatun lil fi'li. Fa idza arada Allah ta'ala an yakhluqa syai'an fa innahu yuriduhu inda khalqihi lakin kaunuhu arada an yakhluqa fil mustaqbalil fahada ghairul al iradatil muqaranati. Baik, ini jawaban pertama. Masya Allah, bagus. Terus terjemahkan. Wal jawabu an hadzal iskali min ahadi wajhain. Dan jawabannya dari ini permasalahan salah satu dari dua sisi. Al wajhul awwal, sisi yang pertama, innal ilma Allah azza wa jal ba'da wuqu'ihi ghairu ilmihi. Langsung terjemah. Ghairu ilmihi bihi qabla wuqu'ihi. Langsung terjemah. Sesungguhnya ilmu Allah azza wa jal setelah terjadinya berbeda dengan ilmunya sebelum terjadinya. Paham ini maksudnya? Artinya Allah tahu itu akan terjadi dan Allah tahu setelah terjadinya juga. Jadi bukan berarti Allah baru tahu. Bukan berarti Allah baru tahu, tapi Allah mengabarkan bahwa Allah tahu ini akan terjadi. Dan itu terjadi betulan. Bukan berarti baru ditahu setelah terjadi. Artinya Allah sudah tahu sebelumnya, sebelum terjadinya. Pengetahuan Allah ini namanya apa? Berbeda dengan setelah terjadi. Kenapa nanti bergandengan dengan yang kedua? Karena ketika Allah tahu setelah terjadi, berarti ada pahala kalau itu kebaikan, dan ada siksaan kalau itu adalah kejahatan. Terkait dengan pahala dan ganjaran berupa siksaan setelahnya. Ini Masya Allah lumayan jawaban yang pertama ini. Jadi Allah katakan Allah tahu setelah terjadi, bukan berarti sebelum terjadi Allah tidak tahu. Begitu intinya. Ketika Allah katakan ini Allah tahu ini terjadinya, setelah kalian bersabar, setelah kalian bersungguh-sungguh, bukan berarti kita katakan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Ini istilah ringkasnya adalah kita tidak katakan la mafhum, tidak ada pemahaman kebalikannya. Ketika Allah mengatakan sampai Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar, tidak ada pemahamannya berarti sebelumnya Allah belum tahu. Jadi dalam pendalilan itu ada dua, ada ayat yang punya pemahaman, ada ayat yang tidak punya pemahaman kebalikan. Misalnya ayat wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu.
Siapa yang berdoa bersama Allah, Tuhan yang lain, yang dia tidak punya burhan, tidak punya dalil dalam hal tersebut, apakah kita akan bilang kalau punya dalil boleh menyembah selain Allah? Kan itu pemahaman kebalikan namanya. Iya, kan dihukumi kafir, kata Allah itu adalah yang tidak punya burhan. Apakah kita bilang kalau punya burhan maka boleh menyembah selain Allah? Paham kan? Apakah kita akan memahami begitu? Tidak. Jadi sebagian ayat tidak ada pemahaman kebalikannya. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Sama juga dengan hadis. Contoh hadis yang paling terkenal dicontohkan. Hadis tentang isbal. Hadis tentang isbal. Ini sebagian orang salah memahami hadis ini dan disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di tempat lain. Jadi Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang isbal karena sombong. Kata mereka, berarti kalau tidak sombong boleh isbal. Nah, ini dia pakai apa? Dalil apa? Dia pakai dalil pemahaman kebalikan. Istilah usul fikihnya mafhum al-mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah itu istilah usul fikihnya. Dia pakai berdalil pemahaman kebalikan. Hadis kan bilang siapa yang isbal karena sombong. Itu lafaz hadisnya. Berarti kalau tidak sombong boleh isbal. Pemahaman kebalikan. Apakah pemahaman kebalikan ini cocok? Kita katakan tidak. Ini hadis tidak ada pemahaman kebalikannya. Ini hanya menyingkap keadaan orang yang isbal. Biasanya dia sombong. Biasanya dia sombong. Karena sombong itu dia bisa merendahkan orang atau menolak kebenaran. Atau menolak kebenaran. Jadi kata para ulama, salah kalau berdalilkan dengan hadis ini, bolehnya isbal. Salah sekali. Karena al-mantuq yang terucapkan itu muqaddam alal mafhum. Yang terucapkan itu lebih didahulukan daripada yang dipahami. Karena dipahami kita yang pahami. Sementara yang terlafat itu Allah dan nabinya yang melafadzkan. Antum paham ini? Ini kalau bertentangan antara yang diucapkan oleh nabi sama yang dipahami oleh kita. Kita harus kedepankan apa? Ucapan nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini sama dengan ini. Kita kan Allah sudah bilang sebelumnya, Allah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Bagaimana terjadinya Allah tahu. Kapan terjadinya Allah tahu itu. Kan begitu kan? Iya. Semuanya Allah tahu. Sekarang tiba-tiba datang ayat Allah katakan sampai Allah tahu siapa yang bersungguh-sungguh di atas kalian. Mengesankan bahwa sebelumnya tidak ditahu. Kita katakan sudah diketahui. Cuman setelah terjadi juga Allah ketahui. Kan kita katakan Allah tahu sebelum terjadi dan Allah tahu setelah terjadi. Paham pemahamannya ini? Jadi di sini pengabaran bahwa Allah tahu ini setelah kalian bersungguh-sungguh, bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu kalau kalian akan bersungguh-sungguh. Allah tahu bahwa kita akan diuji oleh Allah. Kemudian di antara kita ada yang bersungguh-sungguh dan bersabar untuk menerima ini ujian, dan ada yang tidak sungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh berarti dia telah menjalankan apa yang dia telah lolos dari ujian, sementara yang tidak bersungguh-sungguh berarti dia tidak lolos dari ujian. Semuanya Allah ketahui. Paham jawaban Syekh Utsaimin? Jadi ilmu Allah sebelum terjadinya itu bukan setelah terjadinya. Dalam artian Allah sudah tahu sebelum terjadi, tapi setelah terjadi juga Allah tahu. Paham kan? Nah, ini yang pertama. Beliau contohkan seperti irodah. Sebentar, setelah kita terjemahkan, lihat. Karena ilmu Allah sebelum terjadinya, ilmu adalah bahwa sesungguhnya perkara itu akan terjadi. Nah, ilmu Allah sebelum terjadinya yaitu Allah mengetahuinya bahwa itu akan terjadi. Paham kan? Sebelum terjadi Allah tahu itu akan terjadi. Itu ilmunya yang pertama. Kedua, dan ilmu Allah setelah terjadinya, ilmu adalah bahwasanya perkara itu benar-benar terjadi. nah ini dia. Bahwa ini terjadi betul ternyata. Yang Allah telah ketahui sebelumnya. Terus, seperti ini dari sebagian sisi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla
menginginkan segala sesuatu sampai hal yang akan datang yang tidak ada ujungnya. Nah, paham ini kan? Contoh kedua sekarang al-iradah. Contoh kedua sekarang adalah mirip dengan ini al-iradah. Maksudnya supaya lebih dipahami. Dibawakan contoh lain. Allah yang menghendaki segala sesuatu. Paham kan? Yang telah terjadi semuanya itu dikehendaki oleh Allah. Yang akan terjadi nanti juga itu juga dikehendaki oleh Allah. Kan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Paham ini kan? Iya. Kalau kita tiba-tiba katakan terjadi pada kita ini, kita bilang ini dikehendaki oleh Allah. Apakah baru sekarang? Kita bilang tidak. Ini sudah sebelumnya Allah kehendaki. Cuman terjadinya baru sekarang, itu yang Allah kehendaki. Jadi sebenarnya bukan ilmunya Allah yang baru, tapi kejadiannya. Tapi kejadiannya sama dengan ini. Bukan kehendak Allah yang baru, tapi kejadian yang dikehendaki oleh Allah itu baru terjadi. Dipahami ini kan? Bukan kehendaknya, tapi yang terjadi itu baru terjadi. Paham kan? Yang dikehendaki oleh Allah dari dulu. Terus Allah menginginkannya tanpa diragukan. Akan tetapi keinginannya menyertai terjadi perbuatan. Nah, jadi ada dua ya. Kalau itu terjadi berarti Allah kehendaki sebelumnya. Kemudian sekarang baru terjadi. Berarti ini keinginan yang digandengkan dengan terjadinya. Keinginan yang digandengkan dengan terjadinya. Terus hanya saja innama amruhum, tiada lain urusan Allah. Jika ia menginginkan sesuatu, cukup baginya mengatakan jadilah, maka jadilah. Maka di sini keinginan ada dua, yaitu keinginan telah berlalu dan keinginan yang menyertai perbuatan. Nah, berarti kalau ketika katakan idza arada syai'an, jika Allah menginginkan sesuatu, cukup dia bilang jadi, maka pasti jadi. Nah, di sini irada ada dua. Keinginan di sini ada dua. Ada keinginan yang telah berlalu, maksudnya Allah inginkan semuanya yang akan terjadi nanti. Paham kan? Dari awal dunia sampai akhir dunia, semuanya Allah inginkan. Terus ada keinginan yang bergandengan dengan terjadinya. Ketika itu sudah terjadi, oh Allah inginkan ini terjadi saat ini. Paham kan? Allah inginkan terjadi saat ini. Ini bantahan syubhat ya, jadi agak lebih rumit. Terus jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka sesungguhnya Allah menginginkannya terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Akan tetapi jika Allah menginginkan untuk menciptakan di waktu yang akan datang, maka ini bukan iradah yang menyertai. Baik, masya Allah. Nah, mirip ini contoh. Segala sesuatu yang ada di atas dunia ini Allah inginkan untuk dicipta. Semuanya dari awal sampai akhir dunia Allah ingin, ia menginginkan bahwa semuanya yang tercipta itu Allah inginkan. Tapi keinginan itu ada dua. Ada keinginan yang sebelum terjadi dan ada keinginan setelah terjadi. Kalau keinginan sebelum terjadi itu disebut dengan apa? Keinginan yang tidak muqaranah, tidak bergandengan dengan terjadinya. Sementara keinginan yang sedang terjadi itu keinginan yang disertai dengan kejadian. Nah, sama dengan tadi juga, mirip. Ini bantahan pertama. Terus yang kedua, al-wajhu tsani hatta na'lama ilman yatarattabu alaihi thawabu wal iqabu li'anna ilma Allahi tidak ada alnya, li'anna ilma Allahi al-azali as-sabiqi la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun. Fas-thawabu wal iqabu
yakunu ba'dal ba'dal imtihani Im. wal imtihani wal ibtilai. Baik. Kama Sampai situ dulu, terjemah dulu. Ini penting. Ini sebenarnya lebih mudah daripada jawaban pertama. Lebih mudah daripada jawaban pertama. Terus coba. sisi yang kedua, sampai kamu mengetahui, sampai kami mengetahui ilmu yang diikutkan padanya, atasnya pahala dan hukuman. Baik. Jadi ilmu yang kedua ini ilmu yang disertai dengan pahala dan iqab. Pahala bagi yang taat, iqab bagi yang tidak. Apa maksudnya itu? Coba lihat. Karena sungguh ilmu Allah kekal. Ilmu Allah yang terdahulu. Ilmu Allah yang terdahulu kekal, yang diikutkan atasnya pahala dan hukuman. La yatarattab, tidak. Yang diikutkan Tidak. atas Tidak diikutkan adalah tidak diikutkan atasnya pahala dan tidak hukuman. Baik, antum paham ini? Maksudnya gini. Ya, anggaplah kita Ustadz Abu Tolha. Nah, Allah tahu. Allah sudah tahu bahwa di tahun sekian akan lahir Ustadz Abu Tolha. Apakah waktu Allah tahu itu sudah disertakan pahala dan iqab baginya? Paham ini? Kita bilang belum. Paham ini? Nanti setelah beliau dicipta, balik, kemudian beliau diuji, lolos ujian, dapat pahala. Tidak lolos ujian, dapat iqab. Paham maksudnya ini? Jadi ilmu Allah yang dulu belum ada pahala, belum ada iqab untuk Ustadz Abu Tolha. Paham gak ini? Tapi setelah dia ada, maka sekarang kamu taat, pahala. Kamu dosa, iqab. Paham ini? Kapan ini ada dosa dan iqab? Apakah dari waktu itu Allah tentukan? Atau setelah dia melewati ujiannya? Paham maksudnya? Paham ini ilmunya? Bukan karena Allah tidak tahu, tapi pahalanya sekarang. Ilmu yang akan Allah balas dengannya. Jelas ini kan? Ini lebih mudah. Bukan berarti sebelumnya tidak tahu. Ini Allah kabarkan, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan yang bersabar. Maksudnya yang berhak mendapat pahala atau yang berhak mendapat iqab. Paham ini kan? Tidak ada kaitannya bahwa kita katakan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Bukan. Ini tahu untuk mendapatkan iqab atau mendapatkan pahala. Ini lebih mudah. Ini karena ini ilmu terkait dengan pahala dan iqab. Masya Allah. Terus, maka pahala dan hukuman terjadi setelah ujian dan cobaan. paham maksudnya? Adanya pahala, adanya iqab itu setelah adanya ujian. Bukan sebelum adanya ujian. Bukan sebelum adanya ujian. Masya Allah. Kama qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, betul-betul kami akan menguji kalian. Kami hingga kami mengetahui orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang yang bersabar, dan menguji perihal kalian. Wahina idzin qad zalal ishqalun walillahil hamdu. Terjemahkan dulu. Dan ketika itu telah hilang permasalahan. Alhamdulillah. Nah, ini paham kan? Dengan dua jawaban ini hilang masalah. Yaitu ilmu Allah yang terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan kalau terjadi itu juga Allah tahu. Ya. Itu bukan berarti ilmu Allah itu baru ditahu setelah terjadi, bukan. Paham kan? Bukan. Tapi sebelum terjadinya Allah tahu. Tapi setelah terjadi juga Allah tahu. Ini hanya menekankan. Yang kedua, Allah tahu setelah terjadi, maksudnya untuk menunjukkan bahwa hati-hati Allah akan membalasmu.
terhadap apa yang Allah tahu darimu, ini yang terjadi darimu. Paham kan? Bukan berarti ilmunya tajaddud. Dengan ini hilang iskal. Kenapa belum bawakan masalah ini? Karena setelahnya ini orang Qadariyah punya masalah. Orang Qadariyah itu berucap Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Ini masalah. Lihat kata Syekh. Wa qad qala qulatul qadariyati innal ilma Allah ta'ala bi af'alil ibadi musta'nifun haitsu biqauluna yaquluna al-amru anuf ya'ni unuf, al-amru unufun, unuf ya'niyun yakni musta'nifun wa yaquluna inna allaha la ya'lamu syai'an illa ba'da wuqu'ihi fa ulai kafaratun bala syakkin li inkarihim ma dalla al-kitabu was sunnatu alaihi dallatun qat'iyatun wa ajma'a alaihi muslimun. Masya Allah. Terjemahkan. Sungguh telah berkata orang-orang ekstrim, yaitu Qadariyah, kelompok dari Qadariyah, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan hamba itu baru terjadi ketika mereka berkata. Baik. Paham kan? Artinya sebelum kita berbuat itu Allah tidak tahu. Paham keyakinan Qadariyah? Setelah terjadi kita lakukan baru Allah tahu. Ini orang Qadariyah ini bahaya sekali. Artinya dia menafikan bahwa Allah mengetahui sebelumnya. Allah tidak tahu sebelumnya. Kapan Allah tahu? Setelah kita lakukan. Sebelum kita tidur Allah tidak tahu kalau kita akan tidur. Setelah kita tidur baru Allah tahu. Ini keyakinan bahaya sekali. Makanya para ulama mengatakan ini keyakinan gulatul qadariyah. Orang-orang yang berlebihan dalam memahami takdir, dia nafikan takdir. Dia nafikan ilmu Allah al-azali yang sebelumnya. Ini bahaya mereka ini. Mereka bilang perkara itu unuf, musta'nafah. Itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang menciptakan. Hamba yang menciptakan, hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya sendiri. Begitu nanti lanjutannya dari martabatu yang ke selanjutnya lagi. Ini masalah pendapat mereka. Mereka bilang apa? Coba terjemahkan. Mereka berkata, perkara itu kosong, yaitu baru terjadi. Mereka berkata, sesungguhnya Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Paham ini perkataan mereka? Keyakinan kita yang benar kemarin kita harus yakini Allah tahu sebelum terjadi, setelah terjadi, bagaimana terjadinya, kenapa kalau tidak terjadi, apa alasannya, itu Allah tahu. Itu keyakinan yang benar. Mereka ini enggak. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa hukum pendapat ini? Kalau ada orang berpendapat seperti ini, apa kata Syekh? Maka mereka kafir tanpa diragukan. Masya Allah. Karena mereka mengingkari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang atasnya terdapat dalil yang pasti kaum muslimin telah bersepakat atasnya. Antum paham ini? Pendapat yang seperti ini kafir karena menentang Quran. Quran kan sudah beliau sampaikan sebelumnya kan, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mampu atas segala sesuatu, itu tidak keraguan. Tidak ada keraguan. Terus Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka bilang ada yang Allah tidak tahu. Begitu sih kasarnya. Allah tidak tahu ini. Berarti Allah tidak tahu yang kita bisikan di hati. Nanti kita berbuat baru Allah tahu. Waduh, parah sekali. Ya kan? Antum dengarkan ada bantahan yang tidak disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ayatnya, bantahannya gampang sekali di surat Qaf yang dibaca tadi malam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Sungguh kami menciptakan manusia. Itu nanti martabatul khalq. Wa na'lam, dan kami tahu apa yang diwaswaskan dalam dirinya. Jadi sebelum terjadi masih waswas, masih bisikan di dada. Itu Allah sudah tahu. Bagaimana caranya kita bilang apa? Allah tahu setelah dilakukan. Ini pendapat kafir. Ini pendapat kekafiran, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, iya kan? Dan bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin. Makanya ketika mendengar ini pendapat bid'ah ini muncul di zaman sahabat. Bid'ah ini munculnya di zaman sahabat, bukan belakangan. Bahkan Ibnu Umar masih hidup. Ibnu Umar masih hidup. Muncul di Basra. Ya kan? Waktu itu ditanya Ibnu Umar waktu haji oleh penduduk sana. Dia bilang ada di negeri kami muncul pendapat seperti ini. Kata Ibnu Umar, kalau mereka berinfak segunung emas, ya, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Bahwa segala sesuatu itu Allah tahu. Allah tahu, bukan sesuatu itu ditahu kalau sudah terjadi. Nah, ini mereka yang seperti ini sudah dihukumi oleh sahabat kafir. Sudah dihukumi oleh para sahabat kafir karena menentang ilmu Allah. Tidak meyakini Allah tahu segala sesuatu. Nah, ini yang belum sebutkan. Jadi orang yang berpendapat salah itu punya juga dalil. Itulah tadi dalil-dalilnya. Iya, cuman masalahnya mereka hanya mengambil sebagian. Begitulah orang sesat. Hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu masalahnya. Kalau diambilkan semuanya, diambil kemarin dalil yang pertama, kemudian ambil juga dalil yang kedua tadi yang dia sebutkan, tidak ada masalah. Dalil kemarin semuanya Allah tahu, bahkan sebelum terjadi. Dalil sekarang ini setelah terjadinya juga Allah tahu. Kan cuma penekanan. Semuanya Allah tahu sebelum terjadinya. Yang disebutkan dalam syubhat ini setelah terjadinya juga Allah tahu. Gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali. Cuman mereka cuman ambil yang kedua, dia tinggalkan yang pertama. Paham ini? Nah, ini masalah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu itu dengan jawaban syubhat tadi. InsyaAllah kita lanjut lagi besok karena ada ribut sedikit. Besok Abu Hanif ya. Abu Hanif dia berpesan, tunjuk saya besok. Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa jadi selesai ini hadis kedua. Masya Allah. Ternyata masih panjang. Besok Abu Hanif, lusa Fajar. Lusa hari apa itu? Senin. Alhamdulillah. Baik, sampai lusa dulu. Baru setelahnya lagi kita tunjuk. Masya Allah. Kalau ada peserta itikaf yang mau baca, coba-coba itu kursi panas. Karena kursi itu biar lancar sebelum duduk di situ, setelah duduk jadi tidak lancar. Karena tegang sekali orang. Sempit gini. Oh nanti kalau Ustaz Abu Talha mau kita carikan kursi yang luas. Alhamdulillah. Kalau sempit gitu kita kasih yang luas. Alhamdulillah. Kita cukupkan, Masya Allah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.